Hai, kami dari SMKN 1 Tulungagung sedang mewawancarai petani kopi. Mohon doa dan like-nya ya. Dadah. Jadi kapan pertama kali lahan ini mulai ditanami kopi? Oh, sudah lama tentunya. Ini kan kebun kopi ini sudah ada sejak dari nenekku. Jadi yang pertama mulai nanam itu kakek nenekku dulu. Jadi kenapa dulu milih lahan ini dibuat ditanami kopi? Ya karena tanahnya di sini subur dan cocok karena di lingkungan kita ya, di lingkungan kami itu kan di area pegunungan. Jadi memang cocok untuk tanaman kopi. Bibit kopinya dulu dapat dari mana? Kalau itu dulu kayaknya kalau mendengar dari cerita kakek dan nenekku itu ya, itu dulu bibit kopi itu kan banyak muncul yang liar gitu di di hutan-hutan itu, akhirnya mungkin sama kakek nenekku dikelola dan ditanami di lahan yang sudah disediakan seperti itu. Terakhir kali menanam atau ganti pohon kopinya kapan? Saya ingat waktu itu ditanamin lagi itu sekitar tahun 2015. Siapa saja yang biasa ikut bantu ngurus kebun ini? Nah, kalau untuk yang ikut bantu ngurus kebun itu sebenarnya ya dari keluarga sendiri kan. Ini kan memang ditanami dari keluarga ya, artinya ya yang mengurus ya kita sekeluarga seperti itu. Lahan kopinya sekarang masih seluas dulu atau udah nambah atau berkurang? Kalau di ngomongin seluas dulu atau berkurang, terus terang hari ini tuh berkurang ya, karena di wilayah saya itu sekarang kan mayoritas peternak ya. Jadi banyak lahan yang dulunya kopi sekarang diubah menjadi lahan untuk rumput atau pakan ternak tersebut. Dulu jenis kopi apa yang pertama ditanam di sini? Saya masih ingat dulu yang pertama kali ditanam itu dari kata dari nenek ya sama kakek itu Robusta. Ada perubahan nggak dari dulu sampai sekarang dalam cara mengelola kebunnya? Tentu ada, yang dulu serba manual semua, mungkin sekarang itu ada yang sudah menggunakan teknologi-teknologi dan alat-alat yang sudah modern lah seperti itu. Baik Mas, biasanya hama apa yang paling sering menyerang tanaman kopi? Hama ya? Iya. Hama itu yang paling menyerang kopi itu sejenis semut yang warna hitam atau jamur yang ada di daun-daunnya itu sangat sering menyerang pohon kopi seperti itu. Biasanya munculnya kapan? Biasanya munculnya untuk yang jamur biasanya di musim penghujan, atau kalau semut itu munculnya ketika kopinya itu sudah mulai berbuah dan sudah mulai nanti agak mau mateng, itu banyak semut biasanya. Kalau boleh tahu itu penyebab utamanya apa ya? Mungkin di area lahan sekitar itu ya yang masih bisa dijangkau oleh semut, dan semut itu memang suka di tempat kopi karena buah kopi itu kan bergerombol dan sempit-sempit. Nah, di situ sangat disukai oleh jenis semut hitam itu. Siapa yang biasanya menangani pengendalian hama di kebun kopi? Kalau dari dulu biasanya menangani hama itu bapak itu yang suka menangani, nyemprot lah istilahnya, atau mengusir hama yang seperti itu. Ya kadang-kadang anak-anaknya juga bantu. Terus penyakit apa yang biasanya menyerang tanaman kopi? Apa ya, sejauh ini aku belum tahu istilahnya ya, tapi yang jelas biasanya yaitu daunnya yang gampang terkena jamur itu sih. Kalau terakhir kali dilakukan penyemprotan? Kalau biasanya kalau untuk penyemprotan itu ketika buahnya sudah mulai berbuah, itu kita mulai penyemprotan. Nah, terakhir kali itu kan ya seperti ya beberapa bulan yang lalu kita juga lakukan penyemprotan. Bagaimana cara mengetahui bahwa tanaman tersebut diserang oleh hama dan penyakit? Nah, itu terlihat dari pohonnya. Dari pohonnya itu sudah terlihat di daunnya biasanya muncul bintik-bintik putih, itu menandakan pohon kopi tersebut daunnya diserang oleh jamur, atau biasanya kalau kita rok-rok itu banyak semutnya. Itu biasanya sudah mulai diserang seperti itu. Siapa yang memberikan arahan atau penyuluhan terkait pengendalian hama di sini? Ada, kalau untuk yang penyuluhan pengendalian hama kita biasanya kan ada penyuluhan atau edukasi dari Dinas Pertanian seperti itu, ada juga. Kadang kita juga ada dari beberapa universitas yang melakukan penyuluhan tersebut. Siapa yang biasanya menangani pengendalian hama di lahan tersebut?
Yang menangani ya tetap nanti secara teknisnya itu ya kita yang merawat ya, kami yang merawat, keluarga ini kita yang merawat tersebut berdasarkan acuan dari penyuluhan atau ilmu yang sudah kita dapatkan seperti itu. Mengapa pengendalian hama perlu dilakukan secara rutin? Oh tentu harus dilakukan secara rutin biar nanti hasil kopinya itu juga berkualitas. Ibarat grade ABC-nya itu nanti kopi bisa menghasilkan yang grade A atau yang nomor 1 seperti itu. Bagaimana cara alami yang biasanya digunakan untuk mengurangi serangga hama? Biasanya tetap kalau untuk cara alami biasanya kita ini ya di area sekitar pohonnya itu kita buat lubang atau melingkar seperti itu biar terus dikasih air atau sejenis pupuk kompos itu biar untuk mengurangi serangan hama seperti itu. Itu secara alami tapi kurang maksimal sih gitu, tanpa campuran obat kimia. Apakah pada musim hujan serangga hama dan penyakit meningkat? Nah itu yang saya katakan tadi, biasanya serangga itu atau hama itu datang ketika mulai memasuki musim hujan, tentu meningkat pasti seperti itu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan tanaman untuk pulih setelah terserang hama? Biasanya sejauh ini kalau mulai dari terserang hama terus kita lakukan penyemprotan atau pengusiran hama tersebut untuk mengatasinya itu nanti butuh waktu sekitar 3-5 bulan untuk pemulihan pohon tersebut. Bagaimana pengaruh serangga hama terhadap hasil panen kopi? Sebenarnya pengaruhnya tidak, kalau untuk kopi itu di kualitas kopinya ya yang berpengaruh. Kalau untuk kuantitasnya mungkin tidak terlalu berpengaruh, termasuk hama semut itu tadi, tapi mempengaruhi di kualitas kopinya. Seperti itu. Kapan biasanya waktu panen kopi dilakukan di lahan ini? Biasanya kalau kopi sudah mulai menunjukkan matang ya, matang itu kopi kalau kita sudah mulai warna merah, dan mulai merah-merah itu sudah siap untuk dipanen. Siapa yang menjadi pembeli utama hasil panen kopi? Nah, kita itu kan langsung B2C, business to customer. Artinya ketika kita panen kopi, kita produksi sendiri, langsung kita jual ke customer seperti itu. Apakah harga jual kopi berubah-ubah setiap musim panen? Betul. Harga kopi itu tidak stabil, bisa naik turun seperti itu, selalu berubah-ubah. Bagaimana cara agar hasil kopi tetap dinikmati pembeli? Gimana? Bagaimana cara agar hasil kopi tetap dinikmati pembeli? Ya kita jaga kualitas dari mulai pemanenan atau dari mulai penanamannya itu. Sebelum panen kita jaga dari hamanya, kita usir hamanya, pokoknya kita jaga pohonnya sampai panen, dan hasil panen tersebut kita produksi, kita olah sedemikian rupa sesuai SOP yang sudah ada untuk menjaga kualitas agar tetap sama, sehingga dapat dinikmati customer terus-menerus. Sekian dari pertanyaan dari kami. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.